Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joy Abiai dengan NPM 121552201210144. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK, Prodi Informatika. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang review jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Kita masuk dalam daftar isi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu virtual reality. Yang kedua, kerangka kerja untuk memahami interaksi. Yang ketiga, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Dan yang keempat, pemodelan sistem. Yang pertama-tama yang akan kita ketahui yaitu virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna berada di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, elemen-elemen virtual reality. Yang pertama yaitu dunia virtual. Seperti namanya, komponen utama VR adalah realita maya itu sendiri. Simulasi ini dibuat secara visual. Yang ketiga, immersion. Saat memasuki dunia VR, kamu akan berpindah dari dunia nyata ke dunia maya. Tentu saja, kenapa? Karena kamu tak benar-benar berpindah secara fisik. Dirimu yang pergi hanyalah komponen indera saja, sedangkan matamu melihat realita maya, telingamu juga mendengarkan dunia itu. Oke, yang ketiga, sensory feedback. Headset VR tak hanya membuatmu bisa melihat dan mendengar realita maya. Ia juga mendeteksi perubahan posisimu. Oleh karena itu, saat kamu bergerak, dunia yang kamu lihat pun akan menyesuaikan. Ini membuat realita maya semakin terasa nyata. Dan yang keempat, interactivity. Dalam VR, kamu tidak hanya bisa melihat dan mendengar, kamu juga bisa berinteraksi dengan apa yang ada di sana. Hal itu misalnya mengambil barang, memecahkan barang, menekan tombol maya, dan lain-lain. Yang berikut, kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah, meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Yang berikut, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Dalam buku yang terkenal Donald Norman tahun 1990-an, The Design of Everyday Things menyajikan suatu konsep yang memegang peran sangat penting bagi perancang untuk dapat memahami konsep IMK dengan lebih mudah. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang pertama, goal, yaitu kejadian yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi. Eksekusi yaitu melakukan tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata. Dunia nyata yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Yang kelima, evaluasi, yaitu pengguna melakukan validasi atau tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang berikut pemodelan sistem. Model merupakan representasi dari sistem aktual. Simulasi merupakan bentuk imitasi dari operasi-operasi dari kejadian dunia nyata atau sistem sepanjang waktu. Simulasi memasukkan generasi dari histori artifisial atau buatan dari sistem dan observasi untuk menggambarkan karakteristik sistem real. Sedangkan sistem didefinisikan sebagai kumpulan entitas seperti orang atau mesin yang saling berinteraksi dan bersama-sama diselesaikan secara logis. Sistem dibedakan dua tipe, yaitu sistem distrik dan sistem kontinu. Dalam sistem distrik, perubahan keadaan variabel dibedakan setiap titik waktu. Sedangkan dalam sistem kontinu, perubahan keadaan variabel mengikuti perubahan waktu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman.